Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam manajemen file ataupun pengolahan database, kita tidak terlepas dari 5 hal. Yang pertama entry data, kemudian yang kedua menampilkan data yang sudah pernah kita buat, yang ketiga mengedit data, yang keempat menghapus data, dan yang kelima menampilkan data-data yang sudah kita rekam di sebuah database. Dan kita telah membuat program bagaimana mengentry data, prinsip-prinsipnya seperti apa, kemudian menampilkan data berdasar record dengan menyebut kode unik tertentu, kemudian yang ketiga mengedit dan juga menghapus. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan data semua record, ya, semua record yang ada. Walaupun nanti variasinya juga lebih luas lagi, ya, misalnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Semua itu tentu sekali lagi seperti yang ada di dalam deskripsi, saya sebutkan ada catatan kenapa Clipper. Clipper itu sebagai bahasa pemrograman yang sangat-sangat simpel, namun memberi penguatan pendasaran tentang bagaimana kemampuan berpikir logis itu diolah sehingga mampu berpikir logis semakin logis. Kemudian juga ketelitian dan juga kreativitas. Nah, kalau pendasarannya sudah cukup bagus, maka nanti kita bisa langsung belajar ke program-program yang banyak ya tersedia, salah satunya ada Python dan segala macamnya. Oke, demikian pengantar supaya nanti tidak terjadi persepsi kenapa harus Clipper dan sebagainya. Mulai video-video kali ini saya akan tulis di catatan di dalam deskripsi video ini. Demikian, semoga bisa dipahami dan dimaklumi. Selamat mengikuti. Yuk. Ya, di hadapan kita telah ada 2 layar. Yang pertama lembar kerja DOSBox nanti sebagai penghubung antara CMD dengan Windows ya. Sedangkan yang putih ini adalah editor bawaan dari Windows yaitu Notepad. Walaupun Anda bisa menggunakan editor sejenis yang lainnya. Yang penting nanti saling mendukung antara file yang ada di database dengan editor kita. Mari kita mulai saja. Yang pertama kita konekkan DOSBox kita dengan diwakili Drive K menuju ke folder D Clipper. Ya, K hingga sudah masuk ke Clipper, kita telah mempunyai program yang diakhiri dengan 4 huruf beli.prg, yaitu ada Mas beli, Lih beli, UBH beli, dan HPS beli. Nah, yang kali ini kita akan membuat yang namanya chat beli. Kita bisa mengadopsi salah satu dari 4 ini. Salah satunya kita bisa membuat yang salah satu lah, sama saja ya, kita akan membuat yang melihat saja ya, karena menampilkan semua record dengan melihat mirip. Cuma bedanya kalau menampilkan semua record itu semua, tapi kalau melihat hanya satu persatu berdasar kode unik tertentu. Nah, maka ini sudah kita tampilkan link dulunya, kita adopsi aja dengan file save as. Kita kasih nama chatbeli.prg, ini tetap harus all files ya. Oke, kita simpan. Nah, kemudian baru kita modifikasi judulnya, kita ubah menjadi menampilkan data, menampilkan. Kenapa namanya chat? Karena mencetak dengan menampilkan sama ya, identik. Kemudian yang perlu kita modifikasi tentu judul-judul di atas. Untuk harga awal nggak perlu di sini. Kemudian do while true kita buat do while not end of file. Jadi kerjakan selama datanya masih ada. Ini. Lalu layoutnya ya. Layoutnya ini sebetulnya kita pindah aja. Ya, saya Ctrl X.
saya masukkan di bawahnya judul. Tidak sekedar memindah, tetapi juga sekaligus ada beberapa modifikasi. Untuk judul kita taruh di baris paling atas saja ya, baris 0 atau baris 1 terserah. Kemudian baris ke bawahnya itu kita munculkan replicate dari ini sebanyak replicate dari ini sebanyak 80 maksimal ya, tapi boleh kurang semacam itu. Kemudian baris kedua di bawahnya ya, berarti ini kita bisa kasih mulai kolom ke 0, nanti kerapian nyusul, kerapian menyusul. Nah, nomor unik kita kan ada 12 ya. Ya udah, kita acak aja lah. Terus nama barang, kemudian jumlah, mungkin bisa sekian ya. Nanti kerapian menyusul ya. Kemudian harga, selanjutnya kita buat keterangan. Nah, prinsipnya semacam ini. Terus sekali lagi kerapian menyusul, ini kita filling saja dulu. Lalu yang ini kita copy ke sini untuk penutup. Harusnya kita buat 3. Ininya boleh double, boleh single, macam itu. Gitu ya. Nah, berikutnya berarti baris data itu berada pada baris keempat. Maka nilai barisnya kita isi 4. Kemudian kode unik yang tadi di get pada baris 7 kita ganti pada koordinat baris BR ya. Kolomnya mulai 0. Ya, kolomnya mulai 0. Kemudian berturut-turut di bawahnya menyusul ya, mulai nama ya. Jadi saya hapus saja. Nah, semacam ini. Hanya memang semua baris diwakili variabel yang namanya BR. Hanya nanti kolomnya aja yang berubah. Ini BR, ini juga BR, ini BR, ini juga BR. Ya, kalau itu 12 ya, ini boleh 12, berarti kolom ke 15 boleh. Nama barang itu kalau kita lihat di strukturnya kita lihat di strukturnya ya. Kita lihat strukturnya ini. Dengan melihat strukturnya kita tahu width-nya. Nama barang itu kan 25. Ya mungkin karena kita pendek-pendek kita nggak usah sampai 25, misalnya 20. Ini kasih 35 nggak masalah ya, tetapi nanti tentu kita boleh beradaptasi lagi. Ya itu kalau jumlah mungkin 10 ini boleh, ini bisa kasih, nah gini sementara ya, sementara seperti itu. Kalau nanti kurang rapi bisa kita sesuaikan. Memang salah satu keunggulan dari atau kelemahan justru ya, kelemahan dari Clipper itu ini manual banget tak masalah, tapi seperti beberapa kali saya katakan ini nanti sangat membantu untuk melatih feeling dan juga ketelitian kita. Nah, di sini kita tambah BR yang berikutnya adalah BR plus 1, kemudian kita skip. Ya, otomatis barisnya bertambah setiap kali 1.
Jadi skip itu menuju record berikutnya, loncat, ya. Tapi akhirnya menuju record berikutnya. Sekarang kita simpan hasil seperti apa, kita coba sekaligus nanti akan kita rapikan. Do chat beli. Nah, ini sudah ternyata rapi ya. Langsung rapi, baguslah kalau begitu. Tinggal ini, oke lah, tidak apa-apa ya. Nama mungkin agak digeser ke kanan satu. Otomatis ini sudah geser kanan satu. Berarti jumlahnya geser kanan satu. Harganya otomatis sudah geser kanan dua. Berarti harga bisa kita kasih geser kanan satu lagi. Keterangan mungkin bisa kita sesuaikan 1, 2, 3. Kita simpan ulang, kemudian kita coba sekali lagi. Nah, sudah rapi. Nah, harga bisa geser satu, otomatis nanti keterangan geser satu. Semacam itu. Kita simpan ulang, kita coba lagi. Oke, begitu. Nah, supaya ini lebih rapi, Anda bisa menampilkan berdasar nomor urut atau nomor record. Ya, ini kan kalau kita lihat di sebelah kanan masih ada space, ini bisa kita alokasikan semua digeser ke kanan, lalu paling kiri dikasih nomor urut atau di sebelah kanan dikasih nomor record boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahasa pemrograman Clipper diperuntukkan bagi mereka yang baru akan masuk ke dunia programming atau yang sudah masuk ke dunia programming tapi stuck atau macet gitu ya, karena buntu logikanya atau algoritmanya. Oke, itu bagus sekali. Ini sudah terbukti banyak yang terbantu, tertolong. Kalau mereka mengalami kesulitan di dalam memprogram, sebaiknya saya rekomendasikan untuk belajar bahasa pemrograman Clipper supaya Anda terbantu pada waktunya nanti setelah paham betul ya, karena bahasa programming Clipper itu interaktif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Siapapun Anda yang saat ini baru pertama kali nonton maupun yang sudah sering mengikuti video saya, silahkan like and share supaya banyak orang yang terinspirasi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe supaya saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten di dalam channel saya ini. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.